Yang keempat, pandangan keempat apa? Benda adalah gabungan dari bagian-bagian kecil tak terbagi, baik secara eksternal, khayal dan akal. Oh, kalau ini secara akal tidak terbagi juga katanya. Secara akal dan khayal tidak terbagi. Bagian-bagian terkecil itu hanya bisa diisyarahi secara indera dan antara satu sama lainnya memiliki jarak atau jeda yang bisa dilewati alat pemotong. Pandangan ini milik mayoritas ulama kalam, teolog, para teolog. Mengatakan apa? Bahwa benda ini gabungan bagian-bagian terkecil dan tidak bisa dibagi, baik secara eksternal atau akal atau khayal. Dan bagian-bagian terkecil itu hanya bisa diisyarai secara indera. Di sini, ini kecil, di sini, di dalam, gitu aja. Misalnya, ini saja, diisyarai saja. Tapi apa? Tidak bisa, apa namanya? Iyalah, bisa diisyarai secara indrawi. Tidak bisa dilihat karena kecil, hanya diisyarai, diisyarai begitu saja. Sebagaimana garis, sebagaimana titik. Saya mau tanya, titik itu apa? Apa titik? Ayo. Akhir dari garis. Itu garis di dalam garis atau garis? Hah? Hah? Di dalam garis. Siapa yang di dalam, siapa yang di luar? Yang di dalam bertanggung jawab pada yang di luar yang bertanggung jawab pada yang di dalam. Kalau dibilang di dalam garis, perhatikan baik-baik. Kalau titik itu di dalam garis, berarti dia masih garis. Karena garis ini kan bisa dibagi sampai ke bagian terkecil. Apakah garis itu kalau dibagi terus tidak jadi garis? Apa garis itu? Kan kuantitas, ukuran. Nah sekarang ketika garis ini dibagi dua, 10 cm dibagi dua jadi 5 cm, 5 cm dibagi 5 jadi 1 cm, 1 cm bagi 10 jadi berapa? 1 mili. 1 mili dibagi 100, 1/100 mili. 1/100 mili garis apa bukan? Garis, karena garis yakni yang memiliki kuantitas tadi, memiliki ukuran. Berapa ukurannya? 1/1.000.000 mili. Tidak apa-apa, berarti masih garis. Jadi titik matematik dengan titik filsafat lain. Kalau matematik katanya garis itu kumpulan titik-titik. Enggak, kumpulan garis-garis. Apa di sini garis dengan titik? Garis, titik kan maunya kau garis kecil. Nah, garis kecil itu masih garis. Nah, kalau begitu titik itu di luar garis. Berarti tidak ada materinya, tidak ada memang. Tapi bisa diisyarahi. Nah, di sini, ya. Akhirnya di sini. Begitu. Jadi buat garis, garis itu apa sih sebenarnya? Akhir dari bidang. Nanti mungkin ada pembahasan itu. Aneh-aneh nih di filsafat. Garis itu bukan yang kita lukis di kertas itu garis. Misalnya Papa tulis garis. Itu bukan garis. Garis secara aktualnya yaitu akhir daripada bidang. Ini kan akhirnya, ini garis namanya. Nah, akhir garis itu titik. Di mana? Di luar. Tidak di dalam titik, tidak di dalam garis, di luar garis. Tapi bisa diisyarai sekalipun nggak ada. Di mana titiknya? Di sini nih. Nah, di sini nih. Tapi tidak ada. Sama dengan ini, ilmu kalam ini bilang apa? Benda ini yang terkecil, gabungan dari bagian terkecil yang tidak bisa dibagi. Nah, tapi bisa diisyarai di sini. Bagiannya di dalam ini. Nah, diisyarai begitu. Tapi kalau ini ada, tapi yang maksudnya ilmu kalam bagian terkecilnya di sini ini ada, ya ini bagian terkecil ini tidak bisa dilihat mata itu saja. Tapi kalau garis, kalau titik yang ada pada garis itu, ya ini di luar garis betul-betul tidak ada. Bidang itu apa? Akhir daripada benda. Garis apa? Akhir daripada bidang. Jadi benda itu, jadi bidang itu, bidang itu mungkin juga istilahnya tidak ada karena akhir daripada benda. Di sini bisa di sini saja. Kalau di awalnya ini, di bagian awal, ini mah benda. Ini bagian awal ini kan benda. Padahal bidang akhir daripada benda. Kapan benda itu berakhir? Kalau bagian terkecil dari benda
masih benda. Kalau bagian depannya, jadi kira-kira bidang juga tidak ada sama dengan garis. Oke, jangan lupa loh, ini kajiannya dimajukan jam 4. Sian udah datang kemarin. Karena kayaknya kajian qiraat Quran sudah mulai sebagaimana biasa. Jadi supaya kita banyak baca, barangkali bisa kejar-kejar sampai sebab akibat. Syukur kalau bisa 2 tahapan lagi, bagus. Sedih tidak tahulah. Tawakkal ala Allah, kita usaha semakin. Ada yang ngelamun, ada yang pandangannya kosong. Tapi kalau setiap saya terang senyum-senyum semua, itu tandanya paham saya tol saja. Jangan tipu-tipu loh, nanti senyum-senyum supaya ditol. Jangan. Tidak ada gunanya ngebut-ngebut kalau tidak paham. Oke. Nah, jadi dia bilang apa? Bagian-bagian terkecil itu hanya bisa diisyarai secara indera, dan antara satu sama lainnya memiliki jarak yang bisa dilewati oleh pemotong. Pandangan ini milik mayoritas ilmu kalam, ulama kalam.